warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan dengan puasa yang kita kerjakan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada beberapa keistimewaan pada bulan Ramadan ini, yaitu salah satunya diturunkannya Al-Qur'an, yaitu bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan atau tepatnya biasa disebut dengan Nuzulul Quran. Nah, di mana Al-Quran ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi perjalanan umat Islam. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW yang dijaga kemurniannya dan menjadi pedoman serta petunjuk bagi umat Islam sampai saat ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a yang berarti membaca. Sedangkan menurut Abdul Wahab Al-Khalaf, secara pengertian Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dengan berbahasa Arab. Isinya dijamin kebenarannya dan sebagai hujjah ke Rasulullah, yang berisi undang-undang bagi seluruh manusia dan petunjuk dalam beribadah, yang terhimpun dalam mushaf yang dirawayatkan kepada kita dengan jalan mutawatir, dan barang siapa yang membacanya akan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala di sisinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun beberapa isi kandungan dalam Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran itu berisi akidah dan tauhid. Secara etimologi, akidah adalah kepercayaan atau keyakinan dalam hati. Orang yang berakidah disebut orang yang beriman atau mukmin. Akidah Islam adalah kepercayaan yang bersumber dari ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Inti pokok akidah adalah tauhid, yakni keyakinan memurnikan dalam hati, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Tidak ada sesuatu yang menyamainya, tidak ada sekutu baginya. Hal ini tercantum dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah bahwa Allah Maha Esa. Allah tempat bergantung. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Kandungan Al-Quran yang kedua adalah ibadah. Ibadah artinya menyembah atau menghamba. Ibadah merupakan bentuk kepatuhan dan ketundukan yang ditimbulkan oleh perasaan percaya akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan tugas pokok diciptakannya makhluk di dunia ini, yaitu dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk menyembah kepadaku. Ibadah dibagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang khusus, yang sudah ditetapkan caranya, yang sudah ditetapkan waktunya, yang sudah ditetapkan ketentuan-ketentuannya. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah yang umum, yaitu yang bersifat dengan bermuamalah atau berhubungan dengan manusia.
seperti menghormati orang tua, berjual beli, dan lain sebagainya. Ibadah mahdhah ini ada beberapa aturan-aturannya yang disebutkan di dalam Al-Quran, seperti ibadah sholat, zakat, haji, puasa, dan lain sebagainya. Nah, isi pokok kandungan Al-Quran yang ketiga adalah akhlak. Secara bahasa, akhlak bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti tabiat, tingkah laku, atau budi pekerti. Sedangkan menurut istilah, akhlak adalah sesuatu yang tertanam dalam jiwa manusia yang muncul secara spontanitas dalam bentuk tingkah laku atau perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Islam, akhlak menempati posisi yang sangat fundamentalis. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak," yang artinya, sesungguhnya aku diutus tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nabi Muhammad SAW menjadi suri tauladan yang baik untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Suatu hari, sahabat Nabi pernah bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah itu?" Dengan tegas Aisyah menjawab, "Al-Quran." Jadi Nabi Muhammad mampu mempresentasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, isi pokok kandungan Al-Quran yang keempat adalah hukum. Hukum sebagai salah satu kandungan Al-Quran berisi kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan dasar dan menyeluruh bagi umat manusia. Tujuannya adalah untuk memberikan kepada manusia kehidupan dengan rasa aman, adil, tentram, teratur, sejahtera, dan bahagia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pokok kandungan isi Al-Quran yang kelima adalah sejarah atau kisah-kisah umat terdahulu. Kisah-kisah umat terdahulu dalam Islam ini bukan semata-mata sebuah dongeng, tapi ada sebuah pelajaran atau ibrah yang dapat diambil dari cerita-cerita tersebut. Hal ini tercantum dalam Quran surat Yusuf ayat 11 yang artinya, sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi umat yang berakal. Al-Quran bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk dan berita bagi orang-orang yang beriman. Nah, demikianlah pokok kandungan Al-Quran yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.